Polisi ringkus 4 tersangka pencurian kabel tembaga. Polisi bekuk terduga pelaku pembunuhan anak 13 tahun. Pasca Lebaran, harga beras di pasar mulai turun. Halo, selamat pagi masyarakat Manado dan Sulawesi Utara. Kembali Sapa Manado hadir menjumpai Anda dengan serangkaian informasi pilihan yang sudah disiapkan oleh tim redaksi kami. Ya, dan kita selalu ingatkan jika pemirsa di rumah tidak bisa mendapatkan siaran kami secara langsung, Anda tinggal pantau kami secara live streaming di akun kami di YouTube dan juga Facebook dengan nama Kompas TV Manado. Betul, dan tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja Edo. Kali ini bersama saya Ira Matoy. Saya Edward Ciwi, inilah Sapa Manado selengkapnya. Kita awali informasi pagi hari ini, saudara. Petugas kepolisian berhasil menangkap seorang pria terduga pelaku pembunuhan terhadap anak tirinya, di mana baru-baru ini ditemukan sisa-sisa mayat yang tinggal tengkorak saja di Desa Tateli, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Seorang pria DPO kasus penganiayaan hingga meninggal berinisial DP alias Darius, terduga pelaku pembunuhan terhadap anak tirinya yang berusia 13 tahun bernama Elizabeth Nanak, yang ditemukan tengkoraknya baru-baru ini di Desa Tateli, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, berhasil dibekuk petugas kepolisian saat hendak melarikan diri menggunakan kapal KM Yam Dena yang sedang sandar di Pelabuhan Ulu Sihau. Berdasarkan keterangan polisi, sebelumnya pihak Polresta Manado telah meminta bantuan Polres Sitaro untuk mengamankan terduga pelaku yang disinyalir berada di wilayah Sitaro. Setelah berhasil dibekuk, terduga pelaku pun langsung diserahkan petugas Polres Sitaro kepada pihak Polresta Manado pada Senin siang dan langsung dibawa ke Manado menggunakan kapal cepat KM Express Bahari. Menurut Kasat Reskrim Polresta Manado Kompol Maidiana Sitepu saat konferensi pers di Mapolresta Manado pada Senin malam, terduga pelaku diduga melakukan penganiayaan menggunakan senjata tajam terhadap korban sehingga meninggal dunia. Kalau antara korban dengan pelaku ya, dengan ibu si korban hubungannya pacar ya, sedangkan untuk korban yang ditemukan terakhir kali itu merupakan anak kandung dari pacarnya. Untuk status dari pelaku sendiri saat ini, Bu? Statusnya maksudnya? Status untuk pelaku sudah ditetapkan tersangka? Untuk penetapan tersangka kita masih melakukan pemeriksaan dulu ya, karena kan untuk menentukan dia penetapan tersangka masih ada langkah-langkah yang harus kita. Tapi untuk dugaan awal kita katakan juga bahwa si DP ini adalah terduga pelaku. Ditambahkannya juga terduga pelaku diduga juga melakukan pemerkosaan terhadap korban sebelum dieksekusi. Terduga pelaku akan disangkakan dengan Undang-Undang Pasal 351 Pasal 2 dan Pasal 1 serta untuk persetubuhan terhadap anak dengan Pasal 81 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dengan Pasal 80 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Edward Ciwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Beralih ke Kota Mobagu, saudara. Ditinggal pergi rumah warga di Kelurahan Pobundayan, Kecamatan Kota Mobagu Selatan, Sulawesi Utara, hangus terbakar. Api dengan cepat membakar seluruh isi rumah yang ditinggal pemiliknya terletak di kawasan padat penduduk, Kelurahan Pobundayan, Kecamatan Kota Mobagu Selatan, Sulawesi Utara. 3 unit kendaraan pemadam kebakaran milik pemerintah Kota Mobagu dikerahkan untuk memadamkan api agar tidak berdampak di rumah lainnya, dan api berhasil dipadamkan 30 menit kemudian. Akibat kebakaran ini, sebagian besar isi rumah ludes terbakar dan sebagian lagi dievakuasi warga keluar rumah.
Menurut warga yang melihat pertama kali kejadian ini mengatakan, asap tebal yang disertai api terlihat keluar dari bagian atap rumah dan membuat heboh warga sekitar. Kronologi awal kebakaran ini, Pak. Memang kalau anda melihat dari atas, kita dari belakang lari. Dari kemarin api sudah naik sekitar. Ada api mulai dari kayaknya dari dalam rumah itu api. Pak, rumah ada orang, Pak? Informasi kosong. Bos, jadi DP barang-barang sempat diselamatkan enggak, Pak, waktu kebakaran? Masih ada kursi, ada beberapa yang lain yang masih sempat barang-barang baju-baju. Sebagian masih ada yang selamat. Alhamdulillah yang ada korban jiwa. Berarti waktu kebakaran rumah dalam keadaan kosong, Pak, ya? Kosong, Pak. Belum diketahui pasti apa penyebab kebakaran ini, sebab saat kejadian terjadi rumah dalam keadaan kosong tak berpenghuni. Rahman Rahim, Kompas TV, Kota Mubagu, Sulawesi Utara. Informasi selanjutnya, Saudara, Polres Minahasa Selatan menangkap 4 terduga pelaku pencurian kabel tembaga di salah satu perusahaan di Desa Kapitu, Kecamatan Amurang, Minahasa Selatan. 4 orang tersangka pencurian kabel tembaga ini terancam 9 tahun penjara. Mereka mencuri kabel tembaga yang berada di perusahaan Kelapa Jaya Lestari yang berada di Desa Kapitu, Kecamatan Amurang Barat. Dari 7 tersangka pencurian, polisi masih mengejar 3 tersangka lainnya yang diketahui telah melarikan diri keluar daerah. Salah satu otak pencurian ini yakni tersangka SL berhasil ditangkap petugas di wilayah Halmahera Timur. Peristiwa pencurian tersebut dilakukan oleh 7 tersangka yang diamankan oleh Polres Minahasa Selatan sekarang ini 4 orang tersangka, sedangkan untuk 3 orang tersangka lainnya melarikan diri di Kabupaten Halmahera. Selanjutnya, tim Resmob Polres Minahasa Selatan melakukan penyelidikan di Kabupaten Halmahera dan diamankan 1 orang tersangka yang bernama Sudarso Lebu yang merupakan otak dari peristiwa pencurian tersebut. Terhadap para tersangka dapat dikenakan dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Para pelaku awalnya bekerja di perusahaan tersebut sebagai pemasang kabel listrik. Mereka kemudian beraksi pada malam hari dengan memanjat beton pembatas, kemudian menjual kabel tembaga yang dicuri ke pengepul di Kota Manado. Guna penyelidikan lebih lanjut, para pelaku ini ditahan di Mapolres Minahasa Selatan. Aldi Paskual, Kompas TV, Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Beralih ke informasi lainnya, Saudara, kini tengah viral isu seragam sekolah bakal diganti usai Lebaran Idul Fitri di media sosial. Pihak Dinas Pendidikan Kota Manado menyampaikan belum ada pemberitahuan resmi dari Kemendikbud. Isu seragam sekolah untuk SD, SMP, dan SMA bakal diganti yang baru beredar di media sosial. Berdasarkan informasi pemberitaan di sejumlah media, kabar tersebut berdasarkan aturan Kemendikbudristek. Dari pantauan di sejumlah sekolah di Kota Manado, Sulawesi Utara, belum ada yang menerapkan aturan tersebut. Salah satu pihak sekolah menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada petunjuk teknis terkait ganti seragam sekolah yang baru. Mungkin sampai sekarang ini belum ada informasi terkait seragam baru atau pakaian adat yang akan dipakai oleh anak sekolah. Tetap kita menunggu edaran dari Diknas Kota Manado. Kalau memang itu sudah ada edarannya, ya pasti kita akan mendukung apa yang diprogramkan oleh pemerintah. Dinas Pendidikan Kota Manado melalui Kepala Seksi Kurikulum dan Peserta Didik Sekolah Dasar menyampaikan, hingga saat ini juga belum ada informasi resmi dari pihak kementerian terkait seragam baru. Pihak dinas sendiri akan menjalankan hal itu jika sudah ada petunjuk dari pihak Kemendikbudristek. Terkait hal tersebut tentunya kami tinggal menunggu petunjuk ya Juknis ya, ketika mungkin ada petunjuk yang baru kami tinggal mengedarkan ke sekolah-sekolah mengikuti petunjuk saja. Ya sampai sekarang ini sejauh ini memang belum ada petunjuk resmi terkait hal tersebut untuk penggunaan seragam yang baru. Jadi kami ya tinggal menunggu. Sementara itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi membantah kabar yang menyebutkan akan terjadi penggantian seragam sekolah untuk jenjang SD, SMP, dan SMA setelah Lebaran 2024. Hingga saat ini, kebijakan seragam sekolah masih mengacu pada peraturan Kemendikbudristek nomor 50 tahun 2022 tentang pakaian seragam sekolah. Aldi Paskual, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Kami masih akan kembali usai jeda pariwara berikut ini, jadi tetaplah Anda bersama kami.
Anda kembali bersama kami di Sapa Manado. Saudara, pasca libur Lebaran 1445 Hijriah, ratusan aparatur sipil negara Pemprov Sulawesi Utara mengikuti apel perdana yang digelar di halaman kantor Gubernur Sulut Selasa pagi. Jajaran pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan apel perdana usai libur Lebaran 1445 Hijriah. Apel perdana yang berlangsung di halaman kantor Gubernur Sulawesi Utara ini diikuti ratusan aparatur sipil negara di lingkup Pemprov Sulut dan dipimpin Asisten 3 Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Franciscus Manumpil. Dalam sambutannya, Franciscus Manumpil menyampaikan ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri bagi ASN Pemprov Sulut yang merayakan. Usai menikmati cuti lebaran yang panjang, para ASN Pemprov Sulut diminta untuk kembali fokus bekerja dan melakukan pelayanan publik di masing-masing instansi. Setelah libur cuti bersama kurang lebih 10 hari, saya kira kita kembali bekerja untuk fokus dalam bekerja karena masih banyak pekerjaan yang harus kita selesaikan, terutama di minggu ini ada LKPJ, kemudian kegiatan-kegiatan administrasi keuangan dan teknis pembangunan harus jalan terus. Karena itu seluruh ASN dan THL yang hari ini mengikuti apel didorong untuk fokus dalam bekerja. Pemprov Sulut akan mendata kehadiran para aparatur sipil negara di hari pertama bekerja usai libur Lebaran. Bagi ASN yang tidak hadir tanpa keterangan akan diberikan sanksi sesuai regulasi yang berlaku. Yana Mika Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Ya, sementara itu, saudara, apel perdana pasca liburan Idul Fitri 1445 Hijriah jadi ajang silaturahmi antar sesama aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Dari IPDN. Pasca libur Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah, pemerintah Kota Mobagu, Sulawesi Utara menggelar apel perdana di lapangan Boki Hotonimbang, Kota Mobagu yang dihadiri oleh ribuan aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Apel perdana yang dipimpin langsung pejabat Wali Kota Mobagu Asri Panani mengajak kepada para ASN-nya untuk terus meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat setelah cuti bersama. Selain apel perdana, momen ini juga dijadikan ajang silaturahmi bagi sesama ASN serta pejabat wali kota dan para asisten kemudian kepala OPD. Saya tentu berharap seluruh aparatur sipil negara menjalankan tugas dengan baik, disiplin, profesional, loyalitas, dan selalu menjunjung etika, moral, integritas yang mereka bangun untuk melaksanakan tugas Tuhan dan selalu mengutamakan pelayanan adalah faktor yang paling utama. Asripan juga menegaskan akan memberikan sanksi tegas kepada para ASN yang sengaja tidak hadir dalam apel perdana ini sebab kehadiran ASN diabsen setiap instansi. Rahman Rahim, Kompas TV Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Ya, memang baru pertama ketemu kan? Usai libur panjang. Jadi kangen-kangenan dulu. Sekali. Dan juga bersilaturahmi. Iya, usai betul hari sekali. raya. Ya, kita beralih ke informasi lainnya. Saudara, harga cabai rawit di pasar tradisional Paniki, Mapanget, Kota Manado turun harga pasca hari raya Lebaran pekan yang lalu. Harga cabai berada di angka Rp60.000 per kilogram. Kini hanya Rp55.000 per kilogram. Mayoritas harga pangan pokok mulai turun usai Hari Raya Idul Fitri 2024 pada hari Selasa pagi. Penurunan terbesar terjadi pada komoditas cabai. Berdasarkan hasil pantauan di lapangan, harga cabai rawit saat ini berada di angka Rp55.000 yang sebelumnya di Hari Raya Lebaran berada di harga Rp60.000 per kilogram. Sementara itu, harga bawang terpantau masih tinggi, yakni Rp60.000 per kilogram. Sedangkan tomat terjadi penurunan harga yang sangat drastis, hanya Rp5.000 per kilogram dari Rp10.000 per kilogram. Harga sekarang lebih naik lagi toh, waktu habis Lebaran hari Minggu harga Rp80.000. Hari Senin kemarin Rp60.000, ini hari Rp55.000 turun. Waktu sebelum Lebaran masih sekitar 60, nggak sampai 80.000, malah lebih naik, habis itu turun lagi. Mungkin karena kurang lagi pembeli, baru barang kurang. Kalau bawang merah yang naik. Bawang merah sekarang sudah 70, sebelumnya 50 waktu Lebaran. Para pedagang mengaku harga cabai turun karena kurangnya antusias pembeli dan banyaknya stok dari petani daerah penghasil.
Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Ya, kita ke informasi berikutnya, Saudara. Harga beras pada beberapa waktu lalu terjadi kenaikan harga yang cukup signifikan dengan sampai mencapai Rp18.000 per kilogram. Namun saat ini pasca Hari Raya Lebaran, harga beras turun menjadi Rp15.000 per kilogram. Harga beras di pasar mulai turun setelah libur Lebaran. Menurut sejumlah pedagang, penurunan harga bahkan sudah terlihat 1 pekan jelang Hari Raya. Dari pantauan Kompas TV di Pasar Paniki, Mapanget, Kota Manado, dari keterangan sejumlah pedagang, harga beras terpantau mulai membaik di pasar. Sementara itu, Ihsan, salah satu pedagang beras, mengatakan bahwa menjual sejumlah beras dengan harga yang sudah turun jika dibandingkan dengan beberapa bulan sebelumnya. Beras pulen jenis merpati saat Hari Raya Lebaran dijual dengan harga Rp16.000, beras Kota Mubagu Rp16.500, saat ini Rp15.000, serta beberapa beras jenis lainnya yang juga mengalami penurunan harga. Harga beras sudah mulai turun. Sebelum Lebaran, tahun Lebaran itu contoh 2 merpati yang 5 kilo, tadinya Rp78.000, sekarang turun jadi Rp75.000 per 5 kilo. Untuk 2 merpati. Lebaran harga beras turun, Pak? Ya, setelah Lebaran turun sedikit. Turunnya harga beras karena banyaknya stok dari petani, khusus petani di daerah penghasil. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Ya, itu tadi informasi dari kami, Saudara. Selain itu kami juga sudah menyiapkan info pengetahuan berupa VT untuk menambah hasanah pengetahuan Anda pagi hari ini. Berikut info pengetahuan. Ya, Saudara, usai info pengetahuan yang semoga saja menambah hasanah pengetahuan kita ya. Kita juga punya informasi soal cuaca di beberapa wilayah di Sulawesi Utara. Inilah perakiraan cuaca dari BMKG.
usai jeda berikut kami akan kembali dengan segmen perbincangan. Kami akan berbincang mengenai update sebelum nanti ada putusan dari Mahkamah Konstitusi terkait gugatan-gugatan dari pemilu. Ya, betul barusan. sekali. Dan karena itu Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sapa Manado.